Nah sekalian, mari saya jelaskan dulu ya. Baru ada pertanyaan diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan tentang pokok bahasan ketujuh tentang birrul walidain. Jadi birrul walidain itu sangat penting bagi anak-anak yang masih, ya semua anak-anak punya ayah maupun ibu, supaya tahu apa kewajibannya anak terhadap orang tua, bagaimana kedudukannya orang tua itu di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi pertama, kedudukan orang tua, ayah maupun ibu dalam Al-Quran itu, Allah itu memerintahkan kita berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, kepada kedua orang tua, langsung perintah Allah beribadah kepada Allah. Jadi wa'budullah wa la tusyrik billah wa bil walidain ihsan. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mewasiatkan kepada manusia, ada 2 ayat itu, untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu berbuat baik. Wa wasainal insana biwalidaini, ada ihsan, ada husna. Sama-sama baiknya itu. Sama-sama baiknya itu. Berarti ini penting sekali itu. Penting sekali. Yang ketiga, Allah meletakkan, ya, terima kasih kepada Allah baru kepada kedua orang tua. Kepada Allah baru kedua orang tua. Jadi Allah itu menciptakan, orang tua itu kan melahirkan, membesarkan, membina, mengasuh, mengasihi, mendidik, sampai terakhir itu orang tua mengantarkan anak itu masuk rumah tangga. Lepas orang tua. Tapi anak masih tetap berkewajiban kepada orang tua sampai orang tua itu meninggal dunia. Tuh. Keempat, Rasulullah meletakkan birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua setelah Nabi mengatakan ayul amalu ahabbu ilallah. Amal apa yang paling utama, yang sangat dicinta Allah? 1, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain. Berarti nomor 2 itu, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang untuk menegakkan agama Allah.
Jadi pejuang-pejuang sekarang itu ya para ustadz, para ustazah, para guru-guru ngaji, para guru-guru agama, itu mereka pejuang. Coba bayangkan kalau mereka tidak ada, siapa yang memberikan pencerahan? Begitulah peran yang sangat penting bagi seorang penceramah, seorang ustadz atau seorang ustaz. Yang kelima yang kelima adalah Rasulullah meletakkan uququl walidain, ya. Jadi meletakkan dosa besar kedua setelah syirik. Jadi uququl walidain itu nomor 2 itu. Misalnya contoh saja ya, mengusir orang tua itu termasuk termasuk durhaka orang tua itu. Membentak saja juga durhaka orang tua itu. Nah, jadi nomor 2 setelah syirik. Jadi syirik itu suatu perbuatan dosa yang paling besar, yang tidak dapat diampuni oleh Allah ketika kita mati dengan membawa dosa syirik. Dosa syirik itu ingat, menyembah Tuhan selain Allah, beribadah selain Allah, berdoa selain Allah, menjadikan Tuhan selain Allah, itu syirik. Termasuk ilmu-ilmu hitam, ilmu guna-guna, itu syirik semua itu. Itu kerjasamanya setan itu. Dan keenam, Rasulullah mengaitkan Rasulullah mengaitkan ya, keridhaan Allah tergantung dari keridhaan kedua orang tua. Jadi hati-hati kamu anak-anak sekalian itu. Misalnya kamu berbuat begini, misalnya kamu punya pilihan, orang tua tidak ridho, atau mungkin kamu mau bepergian, orang tua nggak ridho, itu nanti bisa celaka, bisa mengalami kecelakaan. Ya, jadi kalau orang tua nggak mau, jangan dipaksa, jangan maksa diri itu. Ya. Karena orang tua itu punya feeling, ini yang baik, ini yang buruk. Jadi ridallahi ridal walidain wa sukhtallahi sukhtul walidain. Keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan kedua orang tuamu. Ya. Jadi keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan kedua orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, anak sekalian, bentuk-bentuk daripada berbakti kepada kedua orang tua. Bentuk apa saja? Kalau pertama mungkin masih dalam pergaulan orang tua, kan kita harus bicara itu dengan lemah lembut. Karena namanya orang tua itu kadang-kadang punya perasaan. Sebenarnya kita nggak tertuju pada mereka, itu mereka terasa. Maka walaupun kadang-kadang anak itu memang dia berhasil, sukses, orang tua diajak ke rumahnya nggak mau. Orang tua itu lebih senang kalau dia tinggal di rumah hasil usahanya. Coba kamu nggak percaya nanti, ya, hasil usahanya. Ya, mati hidup di situ. Ya, namanya orang tua itu. Jadi kalau ngomong dengan orang tua selagi masih hidup,
ya ngomongnya lemah lembut. Ya, jadi qaulan layyinan. Kalau Nabi Musa itu kan oleh Allah diutus kepada Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu ke Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Tapi qaulan layyina, katakanlah kata-kata yang lemah lembut. Kalau orang tua itu qaulan karima, kata-kata yang mulia. Ya, jangan menyinggung perasaan mereka itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bergaul sudah, kedua berkata dengan lemah lembut ya, qaulan karima. Yang ketiga adalah tawaddu. Apa itu tawaddu? Tawaddu itu rendah diri, tidak boleh sombong. Karena kadang orang anak itu merasa dia sudah berhasil ya, jadi pejabat, kekayaannya luar biasa. Kadang-kadang itu orang tua dari kampung desa itu kan, ya maklum namanya orang tua dari desa itu kan ya, kita harus sadari kan, kadang-kadang ya bisa juga pakaiannya. Kadang-kadang itu anak itu nggak rela, kalau nggak mau kalau itu dia mengatakan mengaku itu ayahnya, padahal itu ayah kandungnya itu. Ada seperti itu. Ya mudah-mudahan anak di sini enggak ya. Orang tua ya orang tua. Nah itulah darah dagingmu itu. Jangan karena nanti kamu sudah pejabat, punya istrinya istri cantik, bahenol, malu sama ini, malu sama istrinya, ibu saya kok begini. Sejelek apapun itu ibu kandung, ayah kandung, ya itu. Kemudian tawaddu namanya. Yang berikutnya adalah memberi nafkah. Karena orang tua, kecuali memang kalau memang orang tua itu PNS ya, itu kan gajinya terus jalan kan, ya, namanya pensiunan itu ada. Tapi kalau bukan PNS kan sudah masuk kategori fakir itu. Maka satu-satunya yang memberi, bantuin anaknya itu di dalam surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang kami nafkahkan. Katakan nafkah yang terbaik kepada wabil walidain, kepada kedua orang tua, wadil kurban, kepada kaum keluarga, wal yatama, anak yatim, wabnis sabil, ibnu sabil, ya. Wa ma taf'alu min khairin fa huwa khairul lakum. Apa yang kamu nafkahkan itu lebih baik bagi kamu. Itu artinya harta itu nanti jadi milik kamu di akhirat, walaupun kasih orang tua itu. Yang berikutnya 5 adalah kita juga punya kewajiban. Orang tua itu mendoakan, kita mendoakan. Saya tadi mendengar ceramah Ustadz Andri Kurniawan itu, ya, memang mengerikan. Dia menjelaskan strategi daripada Cina itu paling tidak 30 tahun 2030 itu akan negara kita dijadikan koloni Cina. Setelah strategi jelaskan itu dari mana? Dari sumbernya dari ini angkatan darat. Satu-satunya sekarang umat Islam. Maka di sini itu adalah kita punya kewajiban mendoakan kedua orang tua kita. Rabbi ghfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kita juga berdoa mendoakan agar negara kita itu negara yang dilindungi oleh Allah. Bukan kamu saja, nanti anak cucu kamu itu sudah dijajah begitu lama, masa dijajah lagi. Nah, satu-satu kekuatan kita doa itu, doa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul alau in kuntum. Jangan kamu sedih, kamu jangan takut. Kamu adalah orang yang paling tinggi derajatmu. Paling tinggi, orang iman itu orang paling tinggi. Mereka punya Tuhan apa? Enggak punya Tuhan itu. Kita punya Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makir. Mereka boleh berencana, tapi Allah sebaik-baik rencana. Jadi mendoakan orang tua ya. Ya nantinya itu ada hadis juga saya baca itu bahwa kalau kita mendoakan orang tua, nanti ketika orang tua sudah masuk surga itu, orang tua masih mendapat derajat lagi di sisi Allah. Orang tua tanya, apa ini ya Allah? Itu adalah bekas karena doa anakmu. Ya doa kita kepada orang tua kita membuat nanti Allah akan memberi fasilitas yang tinggi di sisi Allah ketika orang tua sudah masuk surga. Kemudian kita orang tua kalau sudah tua itu kan perlu dirawat. Ada yang memang cepat mati, ada yang nggak mati-mati orang tua itu. Ada yang nggak mati-mati, sakit nggak mati-mati. Ya itu butuh perawatan itu. Kan kamar mandi kadang-kadang nggak bisa jalan itu. Ya, bisa juga kena stroke. Ada kadang-kadang bawa tongkat. Itulah tanggung jawab anak. Tanggung jawab yang utama itu anak laki-laki bagi kedua orang tua. Anak perempuan kan sudah ikut suami. Dia harus tanggung jawab bersama suami dengan ayah kandung dan ibu kandung suaminya. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya misalnya orang tua kandung tidak ada yang ngurus, ya kamu juga harus ikut. Jadi memohon supaya suami itu juga harus penuh perhatian itu, ya. Kan sama-sama orang tua itu, ya. Kemudian kalau ini kita juga orang tua punya utang. Utang bukan hanya dua uang saja. Utang itu bisa juga utang puasa. Misalnya orang tua tidak sanggup puasa karena tua, lemah. Misalnya 1 minggu, 2 minggu. Anaknya wajib mengganti. Berpuasa. Puasa mengganti orang tuanya itu. Atau mungkin orang tua sudah daftar untuk ibadah haji tapi tidak sanggup. Karena ibadah haji itu kan berat, fisik itu. Jauh jaraknya. Rata-rata ibadah itu kita harus jalan. Ya, dari ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, lempar jumrah, begitu pula di wukuf di Arafah, di Mina. Itu semua fisik. Nah, kalau orang tua nggak sanggup ya, kalau orang tua sudah bayar kamu harus ganti. Di samping kalau orang tua itu punya utang. Jadi kalau utang itu misalnya punya utang di bank atau mungkin utang tetangga, jadi kamu harus bayar itu. Sebab kalau utang itu kalau tidak dibayar, itu jiwanya tergantung. Nafsul mu'mini mu'allaka bidaini hatta yubda anha. Jiwa seorang mukmin itu tergantung sampai utangnya dibayar. Utang dibayar. Kemudian bukan terakhir, masih ada lagi, yaitu orang tua itu meninggal. Kamu kan sudah punya pengalaman P2KK kan? Sudah pernah belum?
Ikut pediakar sudah kan? Nah itu kan bagaimana merawat jenazah, memandikan, mengafani, mensolatkan, mengantarkan dan menguburkan. Itu kewajiban keluarga. Lebih-lebih anak laki-laki harus bisa imam sholat jenazah, anak laki-laki. Kemudian berikutnya adalah mendoakan di atas kubur. Nanti kalau ketika sholat harus didoakan. Dan kemudian yang berikutnya adalah senantiasa melakukan hubungan dengan teman-teman ayah maupun ibu. Handitolannya itu. Nah, kalau zaman dulu kan ya pergi cari. Zaman sekarang kan mungkin sudah tahu barangkali ya lewat WA kah, SMS kah, apalagi lewat Instagram atau apa gitu. Yang penting bisa nyambung teman orang tua kita. Itu adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Jadi di dalam hadis Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling utama saya berbuat bakti, ayah atau ibu? Maka Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. 3 kali itu. Baru abuka, baru ayah. Pasti kedudukan ibu lebih tinggi daripada ayah kan. Gitu. Dan terakhir anak sekalian yaitu masih ada tentang durhaka orang tua. 1, mungkin kehidupan orang tua ada terganggu. Misalnya anak-anak mungkin senang musik, di rumah itu selalu main musik-musik mengganggu orang tua. Nah, itu mengganggu, itu termasuk durhaka. Kedua, berkata saja tidak boleh. Jadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidain ihsan imma yabghulan indakal kibara ahaduma au kilahuma. Dari situ kan wala takullahuma uffin. Kalimat fi saja enggak boleh. Wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Wa kullahuma qaulan karima, katakanlah kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik dan bijaksana. Kemudian mungkin bakhil. Jadi memang ada kan, ada anak yang bakhil mesti ada. Orang tua sakit nggak cepat dibawa ke berobat, tapi ya dicari obat-obat yang itu murah-murahan itu. Itu namanya bakhil itu. Bakhil medit. Kemudian mencerca orang tua nggak boleh, dihina di depan orang banyak, menjelek-jelekan orang tua nggak boleh. Bahkan orang tua disuruh bekerja nggak boleh. Tapi namanya orang tua itu kadang-kadang kalau masih kuat, kalau diam itu nggak enak, dia harus kerja. Kecuali memang dia mau kerja sendiri. Tapi kita suruh nyapu, ngepel, itu nggak layak itu. Sudah waktunya yang mengerjakan itu anaknya, bukan ibunya atau bukan ayahnya itu. Ya. Kemudian yaitu mendahulukan, ini penting, mendahulukan kemauan istri dari orang tua. Hati-hati bagi laki-laki itu. Jadi diutamakan istrinya daripada anak-anaknya. Jadi istri harus mengalah itu. Jadi harus diutamakan orang tua baru istri.
Ada yang jawab, ya ini kita juga bakti orang tua, juga bagaimana tanggung jawab kita dengan istri. Kan dilema kan? Tapi anak yang soleh itu harus utamakan orang tua, baru istrinya. Itulah anak-anak sekalian, pengantar saya. Barangkali apa yang masih kurang jelas bisa ditanyakan, kita diskusikan ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya tentang berbakti kepada kedua orang tua, atau namanya birrul walidain. Lawan dari birrul walidain itu namanya hukukul walidain. Demikian, silakan anak sekalian.